Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Ya, atas seizin Tuhan ya, saya Esther malam hari ini kembali bisa berjumpa dengan Anda semua, pendengar setia Radio Maestro dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam acara Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan. Ya Sobat Maestro, malam hari ini saya mau mengajak Anda semua untuk kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kita juga merefleksikan diri kembali kepada firman Tuhan ya, agar kita mendapat kekuatan yang baru, amin. Saya percaya walau waktunya singkat, cuma 15 menit, tapi kita percaya kalau firman Tuhan yang ditabur itu gak pernah kembali sia-sia, amin. Dan sebelum saya masuk dalam renungan yang akan disampaikan, mari seperti biasa kita menyatukan hati terlebih dahulu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami masih mendapat kesempatan untuk bisa duduk diam di bawah kaki-Mu dan juga mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami mendengar, maka kami mendapat kekuatan yang baru daripada-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, termasuk hamba-Mu yang melayani malam hari ini. Biar kuasa-Mu saja yang bekerja di dalam dan melalui hamba-Mu ini. Tuhan, beri kami hikmat untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap kami, dan juga beri kemampuan kepada kami untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Sobat Maestro, tema kita malam hari ini adalah kunci untuk memperoleh hikmat Tuhan. Sobat Maestro, di perjalanan hidup ini ya, seringkali kita mengalami peristiwa yang tidak terduga atau belum pernah kita alami gitu. Sebagian diantaranya bisa jadi berupa ujian yang berat ya, baik dalam berkeluarga, dalam membesarkan anak-anak, atau dalam bekerja, atau juga dalam hubungan pertemanan, persahabatan atau pergaulan, bahkan dalam melayani Tuhan, atau dalam bekerja bisa juga, atau dalam banyak aspek lain lagi yang gak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah Sobat Maestro, kita tentu saja sangat membutuhkan hikmat ya untuk menghadapinya. Namun Sobat Maestro, dalam situasi kondisi yang sulit, wawasan dan pengalaman kita bisa terasa tidak cukup gitu. Sobat Maestro, dalam kehidupan kita sebagai umatnya, kita ini memerlukan yang namanya hikmat dari Tuhan agar kita senantiasa bisa berjalan di dalam rencananya. Kita bisa menghadapi masalah-masalah yang kita alami. Nah, berbagai masalah yang datang ini tentunya memerlukan keputusan yang tepat supaya kita gak salah langkah gitu Sobat Maestro. Dan dengan hikmat kita dapat memilih sikap dan tindakan yang tepat dalam kita mengatasi masalah yang terjadi atau apapun juga yang kita kerjakan, amin. Saya juga Sobat Maestro sebagai pelayan Tuhan ya, tentunya perlu hikmat Tuhan, sangat perlu hikmat Tuhan, supaya saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Saya nggak bisa berjalan dengan pengertian saya sendiri Sobat Maestro, atau dengan mau-maunya saya sendiri. Itu bahaya gitu. Saya harus minta dan saya harus berjalan dengan hikmat Tuhan, supaya saya ini bisa menangkap rencana dan kehendak-Nya, amin. Sobat Maestro, apakah malam hari ini ada dari Anda yang lagi merasa kalau dirinya itu kekurangan hikmat, makanya jadi sering salah langkah gitu? Anda gak perlu khawatir Sobat Maestro. Kenapa? Karena saya akan bagikan tentang bagaimana caranya gitu, supaya kita menjadi orang yang punya hikmat dan berjalan di dalam hikmat Tuhan. Yang pertama adalah kita harus meminta kepada Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 5 ya Sobat Maestro, dikatakan demikian firman Tuhan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Nah Sobat Maestro, Yakobus jelas memberi kepada kita kelegaan bahwa apabila kita merasa kekurangan hikmat,
kita boleh memintanya kepada Allah, asal kita meminta dengan iman, amin. Maka Tuhan pasti akan memberikan hikmat itu tanpa syarat, Sobat Maestro. Dia akan memberi kita hikmat yang praktis gitu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan kita. Dia akan memberi kita hikmat untuk kita dapat melihat sebuah keadaan sebagaimana Tuhan melihat, sehingga kita menjadi tahu bagaimana mesti bersikap secara tepat buat setiap pribadi dan dalam setiap situasi dan kondisi, amin. Kita bisa lihat masalah dari cara Tuhan melihat gitu. Maka masalah yang kita alami itu tidak akan tampak sesulit ketika kita pertama melihat, amin. Jadi Sobat Maestro, cara pertama untuk kita bisa memperoleh hikmat adalah dengan meminta kepada Allah, amin. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat ya. Dari mulutnya Tuhan datang pengetahuan dan kepandaian. Itu ada di Amsal 2 ayat 6. Anda catat, nanti Anda bisa baca ya Sobat Maestro. Nah Sobat Maestro, Rasul Paulus berdoa kepada Allah dan minta supaya Allah memberikan hikmat kepada jemaat Efesus. Rasul Paulus juga minta hikmat. Itu di Efesus 1 ayat 16 sampai 17. Lalu Salomo ya. Salomo juga berdoa dan minta hikmat dari Tuhan, Sobat Maestro. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Itu di 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Nah kita semua pun, Anda termasuk saya, kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Karena apa? Karena Dia sumber segala hikmat itu sendiri, amin. Kita boleh belajar ilmu pengetahuan, Sobat Maestro. Tapi buat memperoleh hikmat, kita perlu merendahkan hati dan juga minta kepada Tuhan, amin. Berdoalah dan minta hikmat. Karena dengan hikmat kita tahu cara untuk kita menggunakan ilmu pengetahuan kita, amin. Lalu yang kedua adalah kita harus hidup takut akan Tuhan. Ayub 28 ayat 28 berkata demikian firman Tuhan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan ialah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi, amin. Nah Sobat Maestro, takut akan Tuhan ialah menghormati Tuhan dan menjauhi kejahatan, amin. Sobat Maestro, banyak orang itu takut kepada Tuhan, tetapi dia tidak takut akan Tuhan. Mereka berpikir, aku orang berdosa dan aku tidak boleh mendekat kepada Tuhan gitu. Sudahlah, atau tidak perlu beribadah karena aku jahat. Nah ini contohnya begitu ya Sobat Maestro. Nah orang saleh dalam Alkitab seperti Henoh, Nuh, Ayub gitu, mereka dapat menjauhi kejahatan bukan karena mereka hebat Sobat Maestro, melainkan karena mereka punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Itu sebabnya mereka punya rasa hormat yang besar kepada Tuhan, sehingga walaupun semua orang berbuat jahat, mereka tetap berkata tidak terhadap kejahatan. Ini contoh sikap takut akan Tuhan. Tuhan akan beritahu hal-hal yang tersembunyi kalau kita hidup takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 dan 14 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, amin. Jadi Sobat Maestro, orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan beri dia hikmat, amin. Sobat Maestro, Daniel ya, itu Daniel lebih menghormati Tuhan daripada Raja Nebukadnezar. Dia memilih menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, dan menolak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Itu di Daniel 1 ayat 18. Dan Tuhan mengaruniakan kepadanya hikmat, sehingga Daniel bisa menjelaskan kembali tentang mimpi Raja Nebukadnezar sekaligus dengan artinya. Lalu siapa lagi contohnya? Contohnya Salomo, Sobat Maestro. Dia hidup mengikuti ketetapan Daud ayahnya. Itu di 1 Raja-Raja 3 ayat 3. Apa yang dijalani Daud semasa hidupnya? Pergumulannya, kesesakannya, kejatuhan di dalam dosa,
bahkan kemenangan demi kemenangan yang diraihnya, semua itu dijalani dengan memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan semuanya itu diajarkan kepada Salomo. Nah, kehidupan yang takut akan Tuhan itu mendatangkan hikmat buat Salomo, Sobat Maestro. Jadi seiring bertambahnya dengan waktu, hikmat juga diberikan Tuhan kepada Salomo. Dan Salomo semakin lama semakin terasah dan semakin tajam hikmatnya. Terbukti dari kitab-kitab yang berisi tulisan-tulisan Salomo ya. Kalau Anda baca, itu kitab Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Itu kitab-kitab yang ditulis oleh Salomo dan begitu luar biasa hikmat yang turun atas Salomo. Nah, Sobat Maestro, ini semua dimulai dari sikap hati yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, dan tunduk akan Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, Sobat Maestro, yang ketiga adalah terbiasa untuk sujud menyembah Tuhan di dalam doa dan penyembahan. Sobat Maestro, Daniel terbiasa buat berlutut, berdoa, dan memuji menyembah Tuhan 3 kali sehari. Dan Tuhan beri Daniel itu hikmat ya, sehingga dia 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang berilmu. Itu Daniel 1 ayat 20. Nah, Sobat Maestro, semakin sering kita doa memuji menyembah Tuhan, maka wawasan kita tentang Tuhan akan diperluas. Amin. Tuhan akan menyatakan rahasia-rahasianya kepada kita. Amin. Sehingga kita jadi orang yang cerdas dan berhikmat. Semakin kita intim dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, semakin karib hubungan kita dengan Tuhan, maka hikmatnya diberikan kepada kita. Amin. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Anda catat, nanti Anda baca dari Mazmur 119 ayat 99 sampai 100. Nah, Sobat Maestro, Daud adalah orang yang mempelajari firman Tuhan dan menjadikannya sebagai isi daripada pikirannya serta gaya hidupnya. Nah, Tuhan telah mengilhami orang-orang pilihannya melalui Roh Kudus ya, untuk menuliskan kepada kita apa yang Tuhan mau di dalam Alkitab. Nah, Alkitab adalah firman Tuhan yang memberitahu kita mengapa kita hidup dan bagaimana kehidupan kita berjalan, lalu apa yang tidak boleh, apa yang harus dihadapi, dan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, Sobat Maestro, dengan baca dan renungkan firman Tuhan, maka kita tidak akan tersesat. Amin. Daud berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Nah, Sobat Maestro, ketika Yosua dapat tanggung jawab untuk pimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan, perintah penting yang tidak boleh ia abaikan adalah janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Yosua 1 ayat 8. Sobat Maestro, Tuhan mengerti bahwa dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka manusia tahu apa yang harus diperbuat. Amin. Selanjutnya dari ayat ini ya Sobat Maestro berkata supaya engkau bertindak hati-hati. Nah, dalam bahasa Ibrani aslinya bertindak hati-hati artinya bertindak bijaksana. Jadi Sobat Maestro, dengan baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, seseorang dapat bertindak dengan hikmat dan kebijaksanaan. Amin. Lalu kalimat selanjutnya Sobat Maestro, dengan demikian engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Sobat Maestro, hikmat akan menjadikan seseorang berhasil dan beruntung. Itulah sebabnya Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Mari Sobat Maestro, kita hidup dan berjalan dengan hikmat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari ini. Kami jadi mengerti bahwa untuk apapun juga kami butuh hikmat daripada-Mu. Kami tidak mau Tuhan berjalan dengan pengertian kami sendiri. Kami mau berjalan dengan hikmat daripada-Mu supaya kami bisa mengerti kehendak-Mu dan masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang begitu membawa perubahan dalam hidup kami ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20. Tuhan Yesus memberkati.